Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Daris Learning. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas satu fungsi di dalam Excel yang sering digunakan, yaitu fungsi logika atau orang menyebutkan fungsi if gitu. Ini satu contoh, umpamanya satu isian yang teman-teman mahasiswa isi, umpamanya daftar nilai peserta diklat. Sudah ada datanya, nama dan beserta nilainya. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi status 1 dan status 2. Nah, soal di situ mengatakan bahwa soal status 1, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Selain itu dia tidak lulus. Dengan fungsi if atau fungsi logikal itu sangat mudah bisa kita kerjakan dengan dua kriteria itu. Rumus dasarnya sederhana, kita gunakan dengan cara yang manual dulu. Kita tuliskan di sini sama dengan if. Jadi setiap ada fungsi ataupun hitungan di dalam sel di Excel diawali dengan tanda sama dengan. If kemudian kurung buka. Nah, di situ ada namanya logical test. Nah, semua diketahui dari soal ketentuannya. Di situ ada nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi nilai di sini yang dimaksud adalah nilainya si Sulistyo, yaitu 87. Kita terjemahkan lebih besar sama dengan, lebih besar biasa saja, lebih besar seperti ini, kemudian sama dengan. Nanti kalau soalnya mengatakan lebih kecil, ya kita lebih kecil. Namanya lebih sama dengan juga sama dengan di situ. Nanti tergantung soal yang ada di situ. Jadi sesuai di situ, sama dengan lebih besar sama dengan berapa di situ, 60. Nah, ini yang disebut dengan logical test, yang dibatasi dengan separator yang disebut dengan titik koma. Nah, separator itu ada dua macam yang sering digunakan, yaitu titik koma dan koma. Titik koma itu jika kalau settingan di dalam komputer kita sudah format Indonesia. Tapi kalau masih English United States itu biasanya menggunakan koma. Atau yang paling mudah ditengarai adalah di sini ada tulisan atau rumus yang sudah menandakan apakah dia titik koma ataupun koma. Nah, kita lanjutkan. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Nah, lulus itu kita tuliskan di sini. Tetapi seperti yang kita pahami kemarin, jenis data itu ada dua prinsipnya di dalam Excel yang kita bisa kategorikan secara mudah, yaitu data yang disebut dengan data karakter dan data numerik. Jadi data karakter itu ciri khasnya dia rata kiri dan dia tidak bisa dihitung, sedangkan data numerik itu rata kanan kemudian dia bisa dihitung. Nah, kalau pengecualian mengubah data numerik menjadi data karakter, itu cukup diberikan tanda petik di depan nilai ataupun angka tersebut. Oke, kita lanjutkan di situ. Nah, karena ini merupakan data karakter, nulis itu mesti harus diapit dengan tanda petik di awal dan di belakangnya gitu. Nanti kalau umpamanya isinya data numerik, ya tidak perlu dengan tanda petik di situ. Nah, kita lanjutkan. Titik koma, value if false, nilai jika salah. Nah, nilai jika salah itu artinya tidak terpenuhi, artinya nilai lebih kecil dari 60-nya gitu. Nah, kita isi tidak lulus. Oke, kurung tutup. Kemudian kita bisa enter di situ. Nah, kemudian kita bisa copy ke bawah. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi kalau umpamanya di sini ada if B6, B6 itu otomatis akan terisi 87. Apakah 87 itu lebih besar sama dengan 60? Ya, dia akan mengerjakan yang lulus. Nah, kemudian di sini ada 60 umpamanya. B7 apakah lebih besar sama dengan 60? Ya, dia akan mengerjakan yang lulus. Nah, nanti kalau ketemu umpamanya B8 itu 56, artinya 56 apakah lebih besar sama dengan 60? Dia mengerjakan value eval, artinya tidak, artinya dia akan tidak lulus di situ. Nah, ini logika, rumus logika yang sederhana dan teman-teman juga bisa lakukan pada soal-soal yang lainnya. Nah, kemudian kalau pengerjaan di sini juga bisa dilakukan dengan insert function di situ.
Saya contohkan di status 1 di lembar di sheet ataupun di kolom E ya, atau di E6, kita menggunakan insert function di sini. Kita cukup klik di insert function. Nah, kita cari fungsi yang sudah kita gunakan, namanya fungsi if di sini, atau nanti kalau nggak ada bisa menggunakan fungsi sesuai dengan kategorinya, apakah di fungsi finansial, statistik, ataupun fungsi logikal. Nah, kita coba menggunakan fungsi if di sini. Anda oke. Nah, di situ juga sama, ditanya ada logical test. Nah, logical testnya sama dengan nilai lebih besar, berarti B6 lebih besar sama dengan 60. Nah, di sini tidak perlu kita kasih titik koma, kita langsung isi value if true jika terpenuhi. Nah, kita tulis lulus. Nah, di sini juga tidak perlu kita kasih petik karena komputer sendiri akan memberikan tanda petik, dia mengklasifikasikan data numerik ataupun data karakter. Nah, di sini kita tulis tidak lulus. Kemudian oke. Nah, kita copy ke bawah. Nah, datanya sama, lulus dan tidak lulus di sini sudah terdistribusikan. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan status 2 namanya. Status 2 itu jika nilai lebih kecil dari 70. Sama prinsipnya, kita tulis pakai manual dulu, if kurung buka, logical testnya mana, nilai lebih kecil dari 70. Makanya klik di sini nilai, jadi kita perhatikan nilainya si Sulistyo lebih kecil dari 70. Kemudian titik koma, bonusnya berapa? Pamannya 0. 0 itu karena data numerik, dia kita tidak perlu dengan tanda petik. Titik koma, kemudian kalau dia selain itu artinya nilainya lebih dari 70, dia dapat bonus namanya 150.000. Nah, ini juga tidak perlu dengan tanda petik karena dia data numerik. Oke, baik. Dan itu tidak boleh kita berikan manual RP dan seterusnya gitu ya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, kemudian kita tinggal copy saja ke bawah, nanti akan terlihat siapa yang dapat bonus di situ. Oke. Jadi intinya fungsi logika ini mengandung unsur dua kriteria. Namanya kalau fungsi if itu satu if itu dengan dua kriteria. Ada kriteria value jika benar dan jika salah. Nah, kemudian nanti ada beberapa soal yang kita bisa berikan supaya kita latihan di beberapa fungsi if ini. Nanti status 2 di sini bisa teman-teman bisa kerjakan sendiri. Nah, kemudian kita gunakan fungsi yang lainnya di sini pamannya. Fungsi if dengan mengerjakan beberapa contoh latihan di sini. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang fungsi statistical, pamannya mencari rata-rata, kita bisa menggunakan fungsi average. Average, kemudian range-nya adalah ini, kemudian kita bisa enter. Oke. Kita copy ke bawah. Nah, keterangan 1 ada pertanyaan di situ. Jika nilai rata-rata lebih besar 55. Oke, kita kerjakan. Jika sama dengan if kurung buka. Rata-ratanya mana? Kita udah tamu di sini. Rata-rata, nilai rata-rata berapa? Lebih besar, kita tulis lebih besar berapa nilainya? 55. Jadi semuanya diketahui dari soalnya di situ. Mau dikasih apa kalau dia lebih besar 55, dia diterima atau enggak? Ingat itu data karakter, berarti kita tulis diterima dengan tanda tanda petik. Oke. Kemudian selain itu tidak diterima. Oke, petik. Kemudian kurung tutup, enter. Udah selesai. Jadi gampang di situ ya. Nanti keterangan 2 teman-teman juga bisa lakukan sendiri. Namanya kalau nilai realita lebih besar sama dengan 75 dia lulus, selain itu dia lulus. Nanti bisa dikerjakan di situ. Fungsi if yang lainnya atau latihan yang lainnya, namanya kita mau ngitung pajak nih, gitu juga. Gaji pokoknya udah ada, golongannya udah ada. Nah, jadi ada soalnya nih. Jika pajaknya itu golongannya 1, pajaknya 5%. Dan golongan 2 10%. Oke. Kita juga bisa, karena ini ada 2 kemungkinan yang bisa diisikan dengan fungsi if namanya. Kita tulis sama dengan if gitu. Kurung buka. Di sini tidak ada lebih besar lebih kecil, tapi golongan 1 pajaknya 5%. Oke.
Nah, kita klik saja golongannya si Bambang nih. Nah, kita terlepas di situ Bambang tuh golongan 1 atau 2, kita ikutin dari soalnya saja. Jadi umpamanya B4 sama dengan 1 gitu, karena dia golongan 1 ya, titik koma, pajaknya 5%. Nah, kita tulis saja 5%, biasa 5% kita, titik koma. Selain itu, karena cuma ada 2 kemungkinan, mesti golongan kedua, berarti umpamanya 10%. Oke, kurung tutup. Ini sudah selesai soalnya. Tetapi kalau pengen kita pajak itu langsung dalam bentuk rupiah, kita bisa langsung kalikan dengan gaji pokoknya di sini. Enter. Oke, udah ketemu di situ. Gaji bersih tinggal Anda gaji pokok dikurangi dengan pajaknya. Oke, selesai. Nah, mudah ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana kasusnya kalau kita melihat kemungkinannya ditambah? Kemungkinan menjadi 3. Kalau tadi kemungkinannya ada 2 umpamanya. Ada value if, ada value false. Nah, ini sekarang kemungkinannya ada 3. Berarti if-nya nanti ditambah di situ. Jadi rumusnya nanti n-1. Jadi kalau kemungkinannya ada 3, nanti berarti if-nya ada 2. Nah, bagaimana rumus standarnya? Ini contoh rumus standar yang nanti akan ditambahkan, sama dengan if logical test titik koma true titik koma if lagi, karena masih ada 2 kemungkinan yang lainnya. Kita coba kerjakan di sini. Nah, kebetulan di sini untuk mengisi gaji pokok kita tidak ada dengan kalimat, tetapi dengan tabel. Artinya itu sama saja. Kalau golongan 1 umpamanya 3,5 juta, 2 4,5 dan seterusnya. Oke, kita kerjakan di sini sama dengan ada if kurung buka, logical testnya mana? Oke, golongan di sini. Oke, baik. B5 sama dengan 1 gitu. Titik koma, kalau golongan 1 dia dikasih berapa gajinya? Umpamanya 3,5 juta. Oke, titik koma. Nah, di sini rumusnya langsung value if false, tetapi kita ingat bahwa masih ada 2 kemungkinan lagi. Berarti kita harus tambahkan if lagi di setelah titik koma. Kita tuliskan if kurung buka, selnya mana lagi? Sama, B5 sama dengan 2 titik koma berapa? 4.500.000 titik koma. Nah, kemungkinan tinggal 1, berarti kita isikan di situ 5.750.000. Kurung tutupnya menyesuaikan ada 2. Kemudian kita enter. Nah, oke, selesai. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa cara ini juga bisa menjawab dengan 3 kemungkinan di situ. Oke, jelas? Oke, baik. Nah, demikian juga yang pajak, sama juga seperti yang tadi. Teman-teman bisa coba sendiri ya, nanti tinggal kalau gaji bersih tinggal dikurangi. Oke, nah sekarang kita kalau umpamanya ditambah lagi kemungkinannya menjadi 4 umpamanya. Di sini ada daftar nilai diklat gitu ya, ada rata-ratanya, ada nilai huruf, ada nilai hasil. Nah, kita cari dulu nilai rata-rata, sama seperti tadi kita menggunakan average. Nilai dari 1 dan 2 kita gabungkan, kemudian kita cari nilainya di situ. Oke, selesai. Nah, nilai huruf di situ. Nah, sama seperti tadi, tinggal dibahasakan saja, cuman nih kemungkinan hanya ada 4. Berarti if-nya ada 3, betul. Kita tuliskan di sini sama dengan ada if kurung buka apa? Oh iya, nilai rata-ratanya di sini sama dengan berapa? Iya, baik, diurutkan saja boleh. 60 titik koma. Kalau dia nilai rata-rata, oh ya sorry, bukan sama dengan tuh gitu. Umpamanya nilai lebih kecil dari 60. Oke, lebih kecil dari 60 gitu. Titik koma. Berapa nilainya? Betul, D. Ingat, D itu adalah data karakter, mesti harus ditambah tanda petik. Betul. Kemudian titik koma. Kemudian jika nilai lebih kecil dari 80, berarti nilainya ini lagi gitu. Oh ya, belum ada if-nya. Kita kasih if dulu. Kurung buka. Logical testnya selnya ini lebih kecil dari 80 titik koma.
Berapa dia nilainya? Iya, C gitu, betul. Titik koma. Nah, di situ ada value F false, tapi masih ada dua kemungkinan. Berarti kita tambahkan if kembali. If kembali. Kemudian kurung buka, betul. Nilainya oke. Lebih kecil berapa? 90 gitu. Titik koma, berapa nilainya? B, betul. Kemudian titik koma. Nah, value false. Nah, kemungkinan tinggal berapa? 1. Berarti kita langsung kasih petik A gitu. Kurung tutupnya menyesuaikan. Berarti ada 3. Sudah. Nah, kelihatannya rumusnya panjang, tetapi kalau Anda pahami sebetulnya sederhana dan pendek di situ. Bagaimana memahami fungsi if itu, jika perlu masih ada kemungkinan lagi, bisa ditambahkan, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang hasil gimana? Teman-teman bisa coba sendiri. Cuman hati-hati, jika dia ada nilai A, maka hasilnya cum laude. Jadi berarti yang digunakan adalah kuncinya di nilai hurufnya. Jadi kalau saya kasih contoh, umpamanya ada if kurung buka, logical testnya pakai yang ini gitu, sama dengan A. Nah, A itu adalah data karakter, mesti harus diapit dengan tanda petik seperti ini, kemudian baru Anda tuliskan betul cum laude. Nah, gitu. Dan seterusnya, nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri. Oke, satu lagi, mamanya kalau kemungkinannya jadi tambah banyak lagi, mamanya jadi 5 gitu, juga sama prinsipnya. Saya kasih contoh, mamanya ini sama dengan tadi ya, average. Nah, oke, kurung buka, terus kemudian kita blok, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Jadi kalau 5 kemungkinan gimana? Saya kasih contoh satu, nanti keterangannya bisa teman-teman bisa coba di sebelah kanannya ya. Oke. Oke. Sama dengan iya. If kurung buka, logical testnya mana? Nilainya di sini. Lebih kecil 50. Betul. Titik koma, berapa nilainya? E umpamanya. Terus kemudian masih ada kemungkinan lagi, kita tulis if lagi, kurung buka, berapa nilai di sini, lebih kecil dari 60, kemudian iya, titik koma, dia nilainya D. Titik koma lagi, ada if lagi, kurung buka, berapa? Lebih kecil dari 80, dia nilainya C, betul. Kemudian titik koma, masih ada kemungkinan lagi, kita tulis if gitu, kurung buka, sama nilainya lebih kecil dari 90, betul. Titik koma, nilainya berapa? B, betul. Kemudian titik koma, selain itu maka dia A. Nah, tinggal kurungnya disesuaikan 1, 2, 3, 4. Oke. Kita enter ya. Oke. Sudah ketemu di hasilnya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana fungsi if itu bisa digunakan untuk mengerjakan beberapa contoh soal untuk kategori yang ada di situ ya. Oke, itu beberapa materi dan sekaligus latihan soal, dan harapan kita teman-teman bisa mencoba untuk melatih menggunakan fungsi ini untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsi if atau fungsi logika. Oke, selamat mencoba dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.